Selamat pagi dan selamat datang. Kami ucapkan kepada seluruh orang tua wali wisudawan dalam acara Rapat Senat Terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya dalam rangka wisuda kedua program sarjana tahun akademik 2023-2024. Kami informasikan kepada seluruh wali wisudawan, demi tertibnya acara, mohon bagi wali wisudawan, wisudawati memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Hadirin dimohon untuk menonaktifkan suara alat komunikasi berupa handphone dan sejenisnya, sehingga tidak mengganggu kekhidmatan acara wisuda. Bagi wali wisudawan yang membawa anak kecil, kami mohon untuk dijaga agar tidak mengganggu jalannya prosesi wisuda pada pagi hari ini. Selanjutnya, kami mohon kepada seluruh wisudawan dan orang tua wali tidak diperkenankan meninggalkan lokasi wisuda selama acara berlangsung. Dan perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu hadirin semuanya bahwa sebagai dokumentasi kegiatan wisuda, setiap peserta wisuda nantinya akan mendapatkan foto. Oleh karena itu, selain petugas, tidak diperkenankan mengambil gambar selama acara berlangsung. Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Pembina Yayasan Pendidikan Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya, Bapak Kiai Haji Ahmad Ifni Nawawi SE, beserta Ketua Yayasan dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua Yayasan Safara Harmoni Kreatif, Bapak Muhammad Iqbal, beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Senat Stibada Masa, Bapak Faruk Abdul Muid MPD, beserta jajaran. Yang kami hormati para tenaga ahli yang membersamai Lembaga Stibada Masa, Bapak Alim Harun Pamungkas MPD dan Bapak Sohibu SH MSI. Yang kami hormati pula para asatidz dari Lembaga Pengajaran Bahasa Arab Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Dan tak lupa para tamu undangan dan juga wisudawan yang berbahagia. Sepatutnya kita bersama-sama bersyukur untuk semua nikmat sehat, nikmat rejeki berkah, halal dan thayyib, ilmu yang bermanfaat, keluarga sakinah, mawadah, warahmah, pekerjaan, kesuksesan, dan keselamatan dunia dan akhirat. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Shollu ala Nabi Muhammad. Pada hari ini Sabtu 26 Oktober 2024, berlokasi di Hotel Kampi, kita akan menjadi saksi sekaligus mengiringi doa keberhasilan para orang tua wali dan wisudawan. Semoga kedepannya sama-sama mendapatkan keberkahan. Sebagai pembawa acara wisuda, saya Tia Ezar. Rapat Senat Terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya dalam rangka wisuda kedua program sarjana tahun akademik 2023-2024 segera dimulai. Marilah kita awali acara ini dengan pembacaan Ummul Quran Al-Fatihah.
amin, amin ya robbal alamin. Wisudawan memasuki ruang upacara. Senat dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh semua hadirin, diiringi oleh paduan suara Mambaul Ma'arif. Kepada Dirijen Saudari Khairunisa mengambil posisi.
mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Senat. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pendiri bangsa, serta mengenang perjuangan penyebaran dakwah Islam para wali songo, salah satunya Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel. Marilah sejenak kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Muhammad Rizal SPD. Kepada Saudara Muhammad Rizal disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan rapat Senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya oleh Senat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 bertepatan pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Sidang Senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya dalam rangka wisuda sarjana tahun akademik 2023-2024 secara resmi saya nyatakan dibuka
dengan mengucapkan basmalah. Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya oleh Ibu Lili Musyafaah SPD MPD. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Yang saya hormati Kiai Haji Abdul Kholiq Adnan selaku Ketua Yayasan Pendidikan Masjid Agung Sunan Ampel beserta yayasan dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Muhammad Iqbal selaku Ketua Yayasan Safara Harmoni Kreatif beserta pengurus yayasannya. Yang saya hormati Ustadz Abdul Muid selaku Ketua Senat Stibada Masa beserta pengurus. Yang saya hormati para tenaga ahli, Bapak Sohibu MPD dan Bapak Alim Harun Pamungkas MPD. Yang kami hormati para pimpinan dan asatid LPBA Masa, para undangan, para tokoh-tokoh agama, para tokoh pemerintah dan para tokoh masyarakat. Selamat datang dan selamat mengikuti acara wisuda sarjana kali kedua ini. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kehadiran Bapak dan Ibu membuat acara wisuda ini lebih meriah dan bermakna. Yang saya hormati para dosen program studi pendidikan bahasa Arab di lingkungan Stibada Masa. Terima kasih atas kehadirannya. Acara wisuda sarjana ini adalah buah dari komitmen dan kerja keras Bapak dan Ibu dosen dalam mendidik para mahasiswa. Yang saya muliakan, para orang tua dan wali wisudawan dan wisudawati. Semoga dengan menyaksikan acara wisuda sarjana ini, Bapak dan Ibu semakin yakin bahwa putra dan putri tercinta benar-benar telah menjadi sarjana dan insya Allah telah siap untuk kembali ke tengah masyarakat sebagai uswatun hasanah. Melalui acara wisuda sarjana ini, kami, seluruh pimpinan Stibada Masa, ingin berbagi rasa syukur dan bahagia karena anak-anak kita telah dapat menjalankan amanah orang tua mereka, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh dan menjadi sarjana. Allah Subhanahu wa taala telah menjawab doa Bapak dan Ibu untuk menyaksikan putra dan putrinya di wisuda. Kesempatan ini patut kita syukuri karena tidak semua mahasiswa yang studi di Stibada Masa berakhir dengan wisuda. Semoga semua jerih payah dan pengorbanan yang telah Bapak dan Ibu berikan dalam rangka memfasilitasi studi para putra-putrinya menjadi amal jariah yang penuh berkah dan mendapat balasan setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, atas nama seluruh pimpinan Stibada Masa dan semua anggota panitia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan diri untuk hadir memenuhi undangan kami pada acara wisuda sarjana ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu dicatat Allah sebagai amal ibadah yang berkah. Amin. Selanjutnya kami mohon maaf atas segala keterbatasan dalam penyambutan dan penempatan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Mohon doanya, kiranya para sarjana yang diwisuda pada hari ini menjadi sarjana yang rendah hati, sarjana yang mau terus belajar, dan sarjana yang berintegritas, sehingga menjadi penyejuk hati bagi para orang tua dan kebanggaan bagi alma mater. Kita doakan semoga mereka yang belum mendapat pekerjaan segera mendapatkan pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan ilmu yang mereka tuntut selama ini. Yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan, para mahasiswa, wisudawan dan wisudawati. Wisuda sarjana ini didedikasikan bagi seluruh mahasiswa Stibada Masa yang diwisuda pada hari ini.
wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Apa yang kita saksikan pada acara wisuda sarjana ini adalah buah dari kerja keras, kesabaran, doa, dan kesungguhan kalian dalam studi. Kami, para pimpinan, para dosen, dan para tenaga pendidikan mendoakan semoga ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh menjadi bekal yang bermanfaat untuk membangun kehidupan dan merintis karir, menjadi insan yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Penting untuk kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa acara wisuda sarjana memang merupakan akhir dari satu tahapan formal untuk belajar, tetapi bukan akhir dari kegiatan belajar. Satu-satunya cara bagi seorang sarjana untuk dapat menjaga dan membangun reputasi kesarjanaannya adalah dengan terus belajar. Acara wisuda sarjana ini adalah momentum yang sangat penting sebagai landasan bagi para alumni Stibada Masa untuk bisa terbang tinggi, menembus angkasa yang luas tak terbatas, mencapai cita-cita mulia yang telah direncanakan bersama orang tua. Karena itu, teruslah belajar dan kembangkan potensi diri kalian agar menjadi sarjana yang unggul, sarjana yang berdaya saing tinggi, dan sarjana yang bermanfaat bagi umat. Wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, kata alma mater diambil dari kosakata bahasa Latin yang berarti ibu susuan. Penggunaan kata tersebut bertujuan untuk menggambarkan kuatnya hubungan antara para alumni dan alma maternya, yaitu Stibada Masa. Yaitu hubungan yang sangat erat, saling mempengaruhi dan bersifat abadi, seperti hubungan antara seorang ibu susuan dengan anak susuannya. Kinerja, prestasi, dan reputasi yang baik dari para alumni akan mengharumkan nama dan meningkatkan citra alma maternya. Dan begitu juga sebaliknya, kinerja, prestasi, dan reputasi yang baik dari alma mater akan memperkuat citra dan daya saing para alumninya. Hubungan antara alumni dan alma maternya seperti hubungan antara dua sisi dari satu mata uang, saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Hubungan itu tidak terbatas pada ruang formal atau kegiatan tridharma dan tidak terputus dengan terbitnya ijazah. Hubungan tersebut bisa diperluas, diperkuat, dan dilanjutkan dalam berbagai bidang lain yang relevan dan bermanfaat. Menyadari pentingnya hubungan dan keterkaitan tersebut, kami, para pimpinan Stibada Masa, terus berupaya mendorong dan memfasilitasi kegiatan yang dapat mempererat hubungan dan kerjasama antara Stibada Masa dengan para alumninya. Untuk itu, kami telah membuat Ikatan Alumni Stibada Masa. Setelah acara wisuda ini, sebelum kalian pulang ke kampung atau meninggalkan kampus, kiranya semua alumni yang diwisuda pada hari ini dapat mengisi formulir keanggotaan Ikatan Alumni agar dapat terekam data dalam Ikatan Alumni Stibada Masa. Kami akan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada para alumni untuk turut berpartisipasi dalam berbagai program pengembangan di Stibada Masa. Para alumni bisa memberikan usul, saran, masukan, dan pemikiran agar kami, para pimpinan Stibada Masa, dapat mengelola dan mengembangkan Stibada Masa dengan baik. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, Stibada Masa saat ini usianya baru memasuki 7 tahun. Masih sangat jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan yang perlu ditambah dan kelemahan yang perlu diperkuat. Berbagai kelemahan dan kekurangannya yang ada membuat lembaga ini belum mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi sivitas akademinya, termasuk kepada para mahasiswa yang hari ini telah berhasil menjadi sarjana. Selama menjalani studi di kampus ini, kami yakin banyak hal yang membuat Anda sering kecewa, kesal, dan tidak puas dengan fasilitas dan pelayanan yang kami berikan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami mohon dimaklumi dan dimaafkan. Selanjutnya, kami mohon doa dan dukungan dari para alumni bersama orang tua dan wali. Kiranya kami yang diamanahkan untuk mengelola dan mengembangkan Stibada Masa ini senantiasa diberi kesehatan, diberi ide,
inspirasi dan hidayah, serta kekuatan lahir dan batin untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi kami masing-masing dengan baik, agar suatu saat nanti alma mater yang kita cintai ini dapat mewujudkan visinya menjadi sekolah tinggi ilmu bahasa Arab dan dakwah yang unggul, berkarakter islami, berdasarkan nilai-nilai luhur Sunan Ampel. Amin. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami telah membuat program-program pengembangan, baik dalam sumber daya manusia maupun sarana prasarana. Pengembangan sumber daya manusia sudah diupayakan melalui program workshop, pelatihan, fokus group discussion, short course, dan visiting. Dan mulai tahun ini, kami sudah memiliki tim ahli yang akan membantu Stibadah Masa. Program-program yang telah kami jalankan tersebut melibatkan semua unsur yang terlibat langsung dalam tata kelola Stibadah Masa, mulai dari staf teknis hingga kaprodi, pimpinan unit, dan wakil ketua. Alhamdulillah, tahun ini Stibadah Masa sudah memiliki 2 orang doktor dalam bidang pendidikan bahasa Arab, yaitu Dr. Muhammad Tarek Aziz yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua. Lalu yang satu lagi Dr. Laili Mas'uliyah Hasan. Monggo Bu Lail untuk berdiri. Nah, ini doktornya masih muda-muda, yang satu sebagai wakil ketua. Lalu ada 4 orang dosen yang sedang berjuang menyelesaikan studi S3-nya. 2 orang dosen melanjutkan program doktoral di jurusan Pendidikan Bahasa Arab di UIN Maliki Malang, sesuai dengan prodi yang dimiliki oleh Stibadah Masa, yaitu prodi Pendidikan Bahasa Arab. Salah satu dosen tersebut mendapat biaya LPDP, beasiswa LPDP. Insya Allah, 2-3 tahun ke depan, Stibadah Masa akan memiliki sekitar 6 orang dosen yang akan bergelar doktor. Dan hari ini, kami juga akan memberikan informasi yang sangat menggembirakan, yaitu pendidikan bahasa Arab sudah mendapatkan nilai akreditasi baik untuk program studi dan juga untuk institusi sekolah tinggi bahasa Arab. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua panitia dan pihak-pihak lain yang terlibat langsung maupun tidak dalam mempersiapkan acara wisuda sarjana ini, sehingga dapat terlaksana dengan baik. Akhirnya, atas nama seluruh pimpinan dan seluruh dosen serta tenaga kependidikan, saya ingin mengucapkan selamat jalan kepada para wisudawan dan wisudawati. Semoga semuanya dapat berlayar dan berlabuh di Pulau Harapan sesuai dengan selamat dan sejahtera di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nama Allah yang menjalankan kendaraan ini berlayar dan berlabuh, sesungguhnya Tuhanku Maha Pemaaf lagi Maha Pengasih. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Lili Musyafaah, SPD MPD. Pembacaan surat keputusan ketua oleh Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya oleh Bapak Dr. Muhammad Tarek Aziz MPD. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya nomor 13 garis miring SK garis miring Stibadah Masa garis miring 10 garis miring 2024 tentang lulusan program sarjana pada wisuda kedua
tahun akademik 2023-2024. Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya menimbang A. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya penyelenggaraan di bidang pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya telah berhasil meluluskan 19 mahasiswa. B. Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya akan mewisuda para lulusan kedua tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas pada tanggal 26 Oktober 2024. C. Bahwa sebagai perwujudan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Keputusan Dirjen Diktis Nomor 1865 Tahun 2016 tentang pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. 5. Rapat pimpinan pada tanggal 7 Oktober 2024 memperhatikan hasil studi mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Memutuskan menetapkan pertama, keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya tentang lulusan program sarjana pada wisuda kedua tahun 2024 Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Kedua, menyatakan kelulusan kepada 19 mahasiswa dari program sarjana pendidikan bahasa Arab yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2024, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya, Lili Musyafaah SPD MPD, distempel dan ditandatangani. Lampiran nomor 13 garis miring SK garis miring Stibada Masa garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang lulusan program sarjana pada wisuda kedua tahun akademik 2023-2024 Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Program studi Pendidikan Bahasa Arab. 1. Zahratul Khalidah. 2. Aisyah. 3. Fatihatus Sa'adah. 4. Alfiyatul Layali. 5. Farah Nuraini. 6. Zetsi Kristina. 7. Fitri Elsandra. 8. Khairun Nisa. 9. Mufarrohah. 10. Ruzainah Malikah Qutratun Nada. 11. Ummi Solehawati. 12. Ahmad Iqbal Ihza Sobari. 13. Mioro Sasmito. 14. Ahmad Subaidi. 15. Darrajatun Aslahul Islami. 16. Ihsanul Amal. 17.
Muhammad Fahmi. 18 Wahid Khairul Anam. Dan yang terakhir 19 Ferry Maulana Firdaus. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2024. Ketua Stibada Masa Lili Musyafaah SPD MPD distempel dan ditandatangani. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Pengukuhan wisudawan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Kepada jajaran pimpinan dan para wisudawan dimohon untuk berdiri. Zahrotul Kholidah SPD, putri dari Bapak Muhammad Said Habasori, dengan predikat sangat memuaskan. Aisyah SPD, putri dari Bapak Anis Ahmad Aidit, dengan predikat sangat memuaskan. Fatihatul Sa'adah SPD, putri dari Bapak Nuril Anwar, dengan predikat sangat memuaskan. Alfiatul Layali SPD, putri dari Bapak Muhali, dengan predikat dengan pujian. Farah Nur Aini SPD, putri dari Bapak Muhammad Ainul Wafik, predikat dengan pujian. Zetsi Kristina SPD, putri dari Bapak Darmo Winoto, predikat dengan pujian.
Fitri Elsandra, SPD, putri dari Bapak Siswandi, predikat dengan pujian. Khairunisa, SPD, putri dari Bapak Sulimin Jafar, predikat dengan pujian. Mufarroha, SPD, putri dari Bapak almarhum Haji Dehri, predikat dengan pujian. Ruzaina Malika Kotrunada, SPD, putri dari Bapak Abdul Hasan, predikat dengan pujian. Ummi Solehawati, SPD, putri dari Bapak Abdul Haki, predikat dengan pujian. Ahmad Iqbal Iza Sobari, SPD, putra dari Bapak Muhammad Soleh, predikat sangat memuaskan. Mioro Sasmito, SPD, putra dari Bapak almarhum Supardi, predikat dengan pujian. Ahmad Subaidi, SPD, putra dari Bapak Ismail, predikat
sangat memuaskan. Darajatun Aslahul Islami SPD, putra dari Bapak Ahmad Zuri Bahrul Ulum, predikat dengan pujian. Ihsanul Amal SPD, putra dari Bapak Samsyul Basori, predikat dengan pujian. Muhammad Fahmi SPD, putra dari Bapak Zainal Abidin Ba'abud, predikat dengan pujian. Wahid Hoirul Anam SPD, putra dari Bapak Abdul Rahman, predikat dengan pujian. Ferry Maulana Firdaus SPD, putra dari Bapak Muwafiq, predikat sangat memuaskan. Pemanggilan ulang untuk sesi foto Zahratul Kholidah SPD, putri dari Bapak Muhammad Said H. Basori. Wisudawan dimohon tetap berdiri. Pembacaan ikrar wisudawan dipimpin oleh wisudawan atas nama Muhammad Fahmi SPD. Ikrar wisudawan wisudawati. Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah.
Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya berikrar: 1. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbudi luhur dan berakhlak mulia. 2. Siap mengabdikan diri bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Bersedia mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi sikap profesionalisme. 4. Tetap menjunjung tinggi dan menjaga nama baik alma mater Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Pimpinan dan wisudawan disilakan duduk kembali. Pembacaan SK Mahasiswa Berprestasi oleh Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Bapak Abdullah Sarif SAG MPD. Kepada Bapak Abdullah Sarif SAG MPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya nomor 14/Stibadamasa/10/2024 tentang wisudawan wisudawati terbaik program sarjana pada wisuda kedua tahun 2024 Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya menimbang: A. Bahwa para wisudawan, wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya yang berprestasi perlu diberikan penghargaan sebagai wisudawan wisudawati terbaik. B. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan sebagai wisudawan wisudawati terbaik. C. Bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Keputusan Dirjen Diktis Nomor 1865 Tahun 2016 tentang pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. 5. Rapat pimpinan pada tanggal 7 Oktober 2024 memperhatikan hasil studi mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya, memutuskan menetapkan: pertama,
Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya tentang wisudawan wisudawati terbaik program sarjana pada wisuda kedua tahun 2024 Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Kedua, menyatakan penghargaan kepada wisudawan wisudawati yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai wisudawan wisudawati terbaik untuk program sarjana, program studi pendidikan bahasa Arab pada wisuda kedua. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2024, Ketua Stibada Masa Lili Musyafaah SPD MPD, distempel dan ditandatangani. Lampiran nomor 14 garis miring SK garis miring Stibada Masa garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang wisudawan wisudawati terbaik program sarjana pada wisuda kedua tahun 2024 Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. A. Kategori mahasiswa terbaik tepat waktu. Nomor 1. Program Pendidikan Bahasa Arab nomor induk mahasiswa 1012 02006 atas nama Ruzaina Malika Kotrun Nada dengan IPK 3,80. Yang kedua, program studi pendidikan bahasa Arab nomor induk mahasiswa 1012 019010 atas nama Muhammad Fahmi dengan IPK 3,55. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2024. Ketua Stibada Masa Lili Musyafaah SPD MPD, distempel dan ditandatangani. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada nama-nama yang sudah disebutkan, dimohon untuk maju ke depan. Dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya dimohon berkenan untuk menyerahkan cindera mata dan dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, cindera mata diserahkan oleh Ibu Lili Musyafaah SPD MPD. Untuk kemudian berfoto bersama, boleh Bapak dan Ibu para wisudawan untuk memberikan tepuk tangan yang meriah. Baik, berikutnya Muhammad Fahmi SPD. Boleh diberikan tepuk tangannya yang meriah untuk prestasi yang sudah didapatkan. Berkenan untuk foto bersama terlebih dahulu, kemudian jajaran pimpinan dimohon juga untuk berkenan berfoto bersama. Baik, terima kasih kepada jajaran pimpinan dan wisudawan berprestasi. Disilakan duduk kembali.
Bapak Ibu hadirin semuanya, kita akan sejenak mendengarkan lagu yang akan dibawakan oleh paduan suara Mambaul Ma'arif dari Sampang, Madura yang dibina oleh Saudari Khairun Nisa. Boleh diberikan tepuk tangan yang meriah. Surabaya,
Boleh diberikan tepuk tangan untuk paduan suara Mambaul Ma'arif dari Sampang, Madura, membawakan dua lagu. Yang pertama Surabaya, dan sedikit informasi bahwa lagu Surabaya ini diciptakan oleh musisi Ar-Rahman yang dipopulerkan Dara Puspita, dan juga tentang perjuangan masyarakat Surabaya dalam pertempuran 10 November. Dan lagu yang kedua Yasir Lana ini bermakna bahwa ada doa dan juga ikhtiar permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala ilmu yang ada dalam Al-Qur'an ini mudah dipahami dan diterapkan di kehidupan kita dalam bermasyarakat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya orasi ilmiah oleh Bapak Dr. Muhammad Tare Aziz MPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khayra khalqihi walittuqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adimi sya'nihi lam tahwihi thumma as-salatu ma'a salamin laiqi 'alan nabi afsahil khalaiqi Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Masjid Agung Sunan Ampel, yang saya hormati juga Ketua Yayasan Safara Harmoni Kreatif, kepada Ketua Senat Stibada Masa, begitu juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel yang saya hormati pula beserta jajarannya, para ustadz dan ustadzah dari RPBA Masa yang saya hormati, para undangan yang saya hormati pula, dan turut bahagia dan berbunga-bunga seluruh wisudawan wisudawati Stibada Masa dan seluruh orang tua wali wisudawan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi setengah siang hari ini kita bisa mengikuti acara pelepasan wisudawan wisudawati Stibada Masa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena beliaulah yang membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, ni ad-dinul Islam. Para hadirin, seluruh tamu undangan dan pimpinan beserta jajarannya yang kami hormati. Sebelum saya memberikan orasi ilmiah, tentunya saya akan mengucapkan selamat bagi para wisudawan dan wisudawati Stibada Masa. Mudah-mudahan apa yang kalian semua dapatkan di Stibada Masa bisa bermanfaat bagi diri kalian dan terutama bagi masyarakat sekitar. Para bapak, para ibu, para undangan yang berbahagia, kalian semua anak-anak, teman-teman wisudawan, ya, ya, kayaknya kita masih seumuran ya. Jadi teman-teman wisudawan, kalian telah menimba ilmu di Stibada Masa, ya, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel. Dengan nama Sunan Ampel, tentunya ada banyak hal yang dapat kalian dapat dari Sunan Ampel itu sendiri, terutama dalam pendidikan, dalam dakwah Sunan Ampel ketika mengajarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Surabaya. Oleh sebab itu, saya di sini akan menyampaikan
orasi ilmiah dengan tema internalisasi dakwah Sunan Ampel dalam menguatkan profesionalitas pendidik. Para bapak dan para ibu tamu undangan yang kami hormati, Sunan Ampel mempunyai konsep dakwah tersendiri, mempunyai ciri khas dakwah tersendiri dalam menyebarkan agama Islam. Kita tarik ke dalam pendidikan, ilmu dakwah itu adalah ilmu pendidikan bahasa Arab. Bagaimana cara kalian agar bisa menyampaikan pendidikan bahasa Arab ini kepada para siswa-siswa kalian nantinya yang akan menjadi pendidik. Sunan Ampel salah satu strateginya ya adalah dengan konsep tawazun. Dengan konsep tawazun. Kalau bisa saya bilang, keyword dalam tawazun ini adalah balance, yang artinya adalah seimbang. Seimbang yang seperti apa? Seimbang bagi personal management. Bagaimana kalian nanti itu bisa memanajemen diri kalian sendiri agar seimbang, ya. Tidak hanya bahasa Arab saja, tapi soft skill yang lain yang bisa kalian dapatkan seperti itu. Lah, lantas bagaimana penerapan pendidikan ya, bahasa Arab ini ke para siswa-siswa nantinya? Tentunya yang pertama, Sunan Ampel adalah seseorang yang ahli dalam pendidikan. Beliau mendidik santri-santrinya dengan baik, dengan falsafahnya mohlimo. Ini menandakan bahwa kalian semua ketika mendidik nanti ya, perlu adanya budi pekerti yang baik, perlu adanya akhlakul karimah yang baik. Seperti halnya Rasulullah diutus ke bumi, ya, ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak seperti itu. Jadi akhlak inilah yang akan menjadi ciri khas kalian ketika mengajar para siswa-siswa kalian nanti. Kemudian strategi dakwah yang kedua yang dilakukan oleh Sunan Ampel adalah beliau juga ternyata ahli dalam membela diri ya. Kalau sekarang ya namanya silat ya. Dalam Atlas Wali Songo itu dijelaskan bahwa pernah suatu kali namanya adalah Lembu Peteng ya. Itu apa namanya? Menyusup ke pondok dari Sunan Ampel dan niatnya ingin membunuh Sunan Ampel. Namun semua itu sirnah, tidak bisa dilakukan oleh Lembu Peteng itu. Ya. Ketika kita tarik makna dari itu, maka yang harus kita pelajari, yang harus kita bisa dalam mendidik adalah teknologi informasi dan komunikasi. Karena pada hari ini semakin canggihnya teknologi, semakin canggihnya aplikasi-aplikasi teknologi, ini akan menjadikan bumerang bagi kalian ketika tidak menguasai yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Begitu cepatnya ya, zaman berkembang dengan teknologi. Seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, strategi ya, yang dilakukan oleh Sunan Ampel, yakni beliau mempunyai yang namanya keahlian dalam komunikasi. Ya. Selamat datang Gus Hifni. Ya. Oke. Jadi kemampuan yang ketiga yang harus dimiliki oleh pendidik adalah kemampuan komunikasi. Dalam Atlas Wali Songo dan artikel-artikel ilmiah yang lain dijelaskan bahwa Sunan Ampel ya,
dalam menyebarkan agama Islam itu ahli komunikasi. Bagaimana tidak? Yang mana di Jawa dulu yang dikuasai oleh Majapahit akhirnya bisa direbut, ya, hasilnya bisa dikuasai oleh Sunan Ampel. Ketika Sunan Ampel tidak mempunyai komunikasi yang baik dalam menyebarkan agama Islam, tentu Islam tidak akan berkembang di Jawa. Pendidik juga harus begitu, harus mempunyai komunikasi yang baik. Karena akan berhadapan tidak hanya dengan siswa saja, tentu dengan orang tua siswa. Ketika ada miskomunikasi di sana, pasti akan ada masalah. Maka itu adalah ilmu yang harus dikuasai. Kemudian yang keempat adalah ilmu leadership, ilmu kepemimpinan. Sunan Ampel diceritakan dalam buku Atlas Wali Songo juga bahwa beliau merupakan orang pertama kali yang menjadi bupati di wilayah Surabaya. Ya. Jadi beliau mempunyai kepemimpinan yang baik, mempunyai organisasi yang baik, sehingga dapat mengatur jajaran-jajarannya dengan baik. Kalian juga harus begitu. Ketika di dalam kelas juga harus mempunyai kepemimpinan yang baik. Tentu kalian di Istibadah Masa sudah mendapatkan mata kuliah yang namanya pengelolaan kelas. Lah, itu adalah materi atau ilmu yang bisa kalian sampaikan dengan memanajemen atau dengan menjadi leadership di sana. Bagaimana mengatur siswa-siswa yang belum baik dan bagaimana mengatur siswa-siswa yang baik agar tidak ada iri di antara mereka, seperti itu. Jadi kepemimpinan dan dengan komunikasi yang baik ini akan mendapatkan, akan mempunyai yang namanya problem solving, mempunyai solusi dari sebuah masalah. Ketika komunikasi dan leadership yang baik itu dijalankan dengan benar, maka insya Allah kelas kalian, ya, bagi para pendidik, insya Allah akan berhasil dan bisa menciptakan generasi-generasi muda yang intelektual seperti kalian pada siang hari ini, seperti itu. Keempat strategi tersebut, ya, kita turunkan menjadi hard skill dan soft skill. Hard skill adalah kemampuan kalian dalam kalian mempelajari di dalam sekolah tinggi ilmu bahasa Arab dan dakwah. Kemudian soft skill kalian adalah sesuatu yang kalian dapat, ya, untuk membantu dari hard skill kalian. Lah, hard skill di sini adalah kemampuan kalian mengajar bahasa Arab dengan baik, menyampaikan materi dengan baik. Kemudian apalagi, yakni ditambah dengan teknologi informasi dan komunikasi yang kalian dapat, yang kalian pelajari, yang kalian bisa dengan baik, itu akan membantu pengajaran pendidikan bahasa Arab dengan baik. Soft skill yakni adanya akhlak yang baik dari diri kalian masing-masing. Hard skill dan soft skill ini akan membantu kalian dalam mengajarkan bahasa Arab dengan baik. Demikian, ya. Mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi para wisudawan, wisudawati Istibadah Masa Surabaya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Tare Aziz MPD yang sudah memberikan kita informasi yang banyak terkait dengan kondisi di Surabaya, kemudian keberadaan Sunan Ampel juga. Dan mudah-mudahan ini menjadi langkah teman-teman untuk semakin memantapkan setelah dari sini
dari Istibada Masa akan menjadi sosok yang lebih sukses, membawa kebermanfaatan. Amin, amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya, sambutan perwakilan wisudawan oleh Ruzaina Malika Kotrunada SPD. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadzah Lili Musyafa'ah selaku Ketua Istibada Masa beserta jajarannya. Dan yang kami hormati Kiai Ahmad Hifni Nawawi SE selaku pembina Yayasan Pendidikan Masa beserta Ketua Yayasan dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Muhammad Iqbal selaku Ketua Yayasan Safara Harmoni Kreatif beserta pengurus yayasannya. Yang saya hormati Ustadz Faruk selaku Ketua Senat Istibada Masa beserta jajarannya. Yang saya hormati para tenaga ahli yang membantu Lembaga Istibada Masa, Bapak Alim Harun Pamungkas MPD dan Bapak Sohibu SHMSI. Dan yang kami hormati para dosen dan tenaga. Yang kami hormati orang tua, keluarga, dan tamu undangan yang kami cintai, serta teman-teman wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari yang penuh makna ini. Teman-teman wisudawan, hari ini kita telah merayakan sebuah pencapaian yang bukan hanya sekedar gelar, tetapi juga sebuah perjalanan yang begitu banyak pengalaman, pembelajaran, dan transformasi. Wisuda adalah momen yang membahagiakan, tetapi juga penuh haru, karena kita harus berpisah. Pepatah mengatakan, setiap pertemuan pasti ada juga perpisahan. Dan setiap perpisahan meninggalkan sebuah kenangan. Semoga kita para wisudawan, wisudawati angkatan kedua memberikan kenangan yang terbaik untuk kampus tercinta, khususnya para dosen Istibada Masa. Teman-teman wisudawan, kita semua tahu bahwa perjalanan menuju wisuda ini tidaklah mudah. Ada saatnya kita merasa lelah, putus asa, dan hampir menyerah. Namun, kita berhasil melewati itu semua. Setiap ujian yang kita lewati, setiap pembelajaran, setiap tugas yang kita selesaikan, dan setiap jam yang kita habiskan untuk belajar telah membentuk kita menjadi individu yang lebih baik dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Ucapan terima kasih tak terhingga kepada orang tua dan keluarga kami. Tanpa dukungan, doa, dan pengorbanan kalian, mungkin kami tidak akan bisa berdiri di sini. Setiap langkah yang kami ambil, setiap keberhasilan yang kami raih adalah buah dari cinta dan dukungan dari kalian tanpa syarat yang kalian berikan. Terima kasih telah menjadi pilar kekuatan dalam kehidupan kita, kehidupan kami. Tak lupa juga kepada para dosen yang kami hormati. Kami berterima kasih setulus-tulusnya atas ilmu yang telah engkau berikan dan tanamkan, serta keteladanan yang telah engkau tunjukkan. Dosen bukanlah sekedar pengajar, tetapi juga pembimbing dan inspirator yang telah
memotivasi kami untuk berpikir kritis dan berani mengejar mimpi. Setiap nasihat, setiap bimbingan, dan setiap kritik telah membantu kami untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Teman-teman wisudawan dan wisudawati, kita telah berbagi tawa, air mata, dan berbagi pengalaman yang tak terlupakan. Dari awal perkuliahan, saat kita masih bingung dengan apa hal yang baru, hingga saat ini kita siap melangkah ke dunia yang lebih luas. Mari kita jaga persahabatan ini, karena kita adalah bagian dari perjalanan satu sama lain. Semoga kita selalu saling mendukung dan mengingat satu sama lain di masa depan. Saat kita melangkah ke fase selanjutnya dalam hidup, mari kita ingat tanggung jawab kita. Ilmu yang kita peroleh bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Kita memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi positif dan menjadi agen perubahan yang dibutuhkan di dunia ini. Mari kita gunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah kita pelajari untuk menciptakan dampak yang baik. Dan selanjutnya, kami ingin meminta maaf kepada Ibu Ketua Stibada Masa dan para dosen beserta Sivitas Akademika atas kesalahan dan perilaku kami saat perkuliahan. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya izinkan saya untuk berterima kasih kepada dua orang yang sangat berarti dalam kehidupan saya, yaitu kedua orang tua saya yang setiap saat dan setiap sujud selalu berdoa untuk kesuksesan anak-anaknya. Terima kasih Mama, terima kasih Ayah atas dukungan, cinta, dan doa yang kalian berikan. Ayah, Mama, anakmu sarjana. Akhir kata, saya ingin mengajak kita semua untuk terus bermimpi, berusaha, dan berdoa. Seperti apa yang dikatakan oleh Kak Nana atau Kak Najwa Shihab. Jangan pernah hentikan mimpimu atau langkahmu untuk bermimpi, karena dari situlah awal dari sebuah perubahan. Semoga apa yang kita capai hari ini menjadi awal dari perjalanan yang luar biasa di masa depan. Selamat kepada seluruh wisudawan. Semoga kita semua sukses dalam menggapai cita-cita dan memberikan yang terbaik untuk bangsa. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diberikan tepuk tangan lagi yang meriah. Ruzaina Malika Kotrunada merupakan mahasiswi berprestasi dari Istibada Masa. Hari ini apakah orang tua hadir? Boleh berdiri? Bapak, Ibu? Baik, boleh diberikan tepuk tangan orang tua yang luar biasa mengiringi perjalanan anaknya untuk melanjutkan studinya di Istibada Masa dan sekarang sudah dinyatakan lulus. Baik, terima kasih. Mohon berkenan untuk duduk kembali. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Bapak Kiai Haji Abdul Kholik Adhan. Kepada beliau disilakan. بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه وكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada hari ini kami berkumpul bersama, tiada lain adalah untuk memohon keridhaan-Mu. Ya Allah, kami bersyukur atas setiap jengkal nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Maka jadikanlah rasa syukur ini sebagai bekal keyakinan kami untuk lebih berkhidmah kepada secara totalitas dalam menjalankan syiar keilmuan kepada mahasiswa serta pengabdian kami kepada masyarakat luas. Ya Allah, kuatkanlah hati kami, istiqamahkan laku kami, baik sebagai pengelola, sebagai pendidik, dan sebagai pembimbing studi keilmuan untuk terus semangat berkreasi dan berkarya demi terwujudnya pendidikan yang maslahah serta mapan di lembaga yang kami cintai setibada masa. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah anak didik kami menjadi putra-putri yang beriman dan bertakwa kepadamu. Jadikan ilmunya ilmu yang manfaat bagi dirinya serta masyarakat, di mana ia akan mengabdikan serta mengamalkannya. Ya Allah, jadikan kampus di pada masa ini menjadi kampus yang penuh keberkahan dan berkembang dalam menapaki perjalanan khidmahnya di masa-masa yang akan datang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Disampaikan terima kasih kepada Kiai Haji Abdul Kholik Adhan yang sudah memimpin doa bersama. Rapat Senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya ditutup oleh Senat. Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sidang Senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya angka wisuda sarjana tahun akademik 2023-2024 secara resmi saya nyatakan ditutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sejenak kita akan mendengarkan lagu yang kembali akan dibawakan oleh paduan suara Mambaul Ma'arif dari Sampang, Madura, dengan membawakan dua lagu, yang pertama Insya Allah dan juga Bil Qur'ani. Bapak Ibu boleh diberikan tepuk tangan untuk paduan suara Mambaul Ma'arif. Kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian. Tiada mentari, bagai malam yang gelap. Tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu,
Baik Bapak Ibu dan tamu undangan, boleh diberikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari paduan suara Mambaul Ma'arif dari Sampang, Madura. Membawakan dua lagu, yang pertama lagu yang dibawakan oleh Maher Zain di tahun 2009. Ada yang kenal Maher Zain? Kenal ya, titip salam saya. Baik, dan juga tentunya lagu yang kedua ini menjadikan kita semuanya yang menghadiri Fiesta Hall dari Hotel Kampi Tunjungan Surabaya akan mendapatkan, insya Allah mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senat dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Mohon izin berpantun boleh? Makan nangka di Surabaya. Jangan lupa makannya bersama orang tua. Wisudawan stibada masa. Sukses, bahagia, ilmunya barokah. Boleh tepuk tangan yang meriah? Satu lagi boleh Bapak? Boleh. Ya, maunya nambah memang. Burung Garuda terbang tinggi di angkasa. Terbangnya begitu indah. Keluarga besar Stibada Masa. Jaya, jaya, jaya. Selamat dan sukses para wisudawan Stibada Masa wisuda kedua tahun akademik 2023-2024 dan juga tentunya keluarga, orang tua, wali pendamping, seluruh saudara yang hadir dan tentunya para tamu undangan yang berada di depan, Gus, kemudian Ustadz, semuanya luar biasa. Hari ini kita menjadi saksi dari langkah awal dari rekan-rekan mahasiswa yang sekarang menjadi wisudawan yang nantinya akan memberikan kontribusi nyata bagi dirinya, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Mari kita bersama-sama mendoakan kesuksesan rekan-rekan sekalian. Dan juga pengumuman kepada tamu VIP dipersilakan untuk menikmati hidangan di Resto Lobby Hotel. Mohon berkenan Gus Hifni dan juga Ustadz Pak Yai, monggo bisa bergabung dengan para pimpinan untuk menikmati hidangan di Resto Lobby Hotel. Dan tentunya kepada wisudawan dan pendamping wisuda keluarga dipersilakan untuk mengambil foto di depan ruangan. Menutup acara mewakili panitia yang bertugas. Apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, mohon dimaafkan lahir batin, mohon maaf kami yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.